bagian part 2 ini kita akan mulai menyambung dua lingkaran dari granny ini. Kita akan satukan, tapi sebelumnya kita akan buat single crochet dulu di sekelilingnya untuk lebih merapikan bagian tepiannya, supaya kalau pas kita mau menyambung kedua bagian granny ini kelihatan akan lebih rapi. Jadi kita menggunakan tusuk single crochet untuk sekelilingnya ya teman-teman. Nah, ini sudah selesai kita buat single crochet, tapi salah satu bagiannya yang paling atas kita belum buat single crochetnya ya teman-teman. Kita buat dulu yang bagian bawahnya, lalu kita balik dari sisi buruknya, kita satukan, lalu kita akan jahit juga dengan jarum tapestri untuk menyatukan dua bagian tepiannya ini. Dan kita mulai menjahitnya di rantai sebelah dalam, sebelah sisi buruknya. Jadi tidak semuanya kita jahit ya teman-teman. Kita mulai dengan lembar yang sebelah dalam, yang bagian ini ya. Yang ini yang kita jahit, lalu kita luruskan dulu bagian bunganya itu, baru kita mulai menjahit kedua sisi dari granny ini. Bagian granny ini kita satukan menggunakan jarum tapestri. Kita jahit seperti biasa, kita satukan. Kita jahit sekelilingnya sampai benar-benar kedua bagian granny ini kita satukan, dan usahakan untuk menjahitnya serapi mungkin ya teman-teman. Nah, kita menjahitnya dari sebelah dalamnya, yaitu sebelah sisi buruknya. Nanti setelah selesai baru kita akan balik. Nah, ini sudah selesai kita menyatukan dua bagian granny-nya, dan seperti ini hasilnya. Nah, bagian atas kita belum membuat single crochetnya ya teman-teman. Nanti setelah itu baru kita membuat bagian atasnya. Ini saya hitung dulu. Ini bagian bawahnya kita akan buat alas. Kita hitung dan kita buat seimbang antara bagian kanan dan bagian kiri. Di sini saya sudah beri tanda bagian kanan dengan 10 chain sebelah kanan dan 10 chain sebelah kiri untuk sebagai patokan kita membuat alas. Nah, di sini saya akan membuat rantai. Nanti kita sesuaikan dengan bentuk besar atau kecilnya tas. Kita buat rantai untuk membuat alasnya sesuai dengan chain yang kita bikin atau kita buat tadi di bagian granny-nya. Lalu kita ambil bagian sisi kiri 10 chain dan sisi kanan 10 chain. Sisanya kita buat sejumlah rantainya. Nah, ini rantai dasarnya kita buat. Setelah itu
Di sini saya kurang lebih rantainya sebanyak 45 rantai. Lalu kita buat single crochet bolak-balik sebanyak 8 baris. Nah, kenapa 8 baris? Karena setelah kita buat 8 baris, kita akan membuat single crochet keliling. Jadi semuanya berjumlah 10 baris. Seperti yang tadi kita buat di granny-nya, sebelah kiri 10 chain, sebelah kanan 10 chain. Jadi kita buat alas dengan 10 baris agar pada saat kita mau nyambung atau kita menyatukan bagian badan dan bagian alas itu jumlahnya seimbang. Nah, kita buat single crochet sampai di bagian ujung ini, lalu kita akan balik pengerjaannya dan kita akan buat single crochet bolak-balik sebanyak 8 baris. Nah, ini saya sudah membuat 8 baris single crochet bolak-balik, lalu saya tambah dengan single crochet keliling, jadi semuanya berjumlah 10 baris. Nah, di setiap sudutnya kita isi dengan 2 single crochet, jadi 4 sudut dari bagian alas ini kita isi dengan 2 single crochet untuk membentuk bagian sudutnya. Nah, sekarang kita buat dulu bagian alas dasarnya dan kita akan mulai naik ke atas dan kita akan isi 1 single crochet di bagian helai yang paling atas. Nah, bagian ini ya, ini kita ambil, kita buat single crochet keliling dan di setiap lubang kita isi dengan 1 single crochet. Nah, kita sudah berada di penghujung baris pertama. Lalu kita akan slip stitch di single crochet yang pertama tadi kita buat. Kita lepaskan penandanya dulu. Lalu kita akan slip stitch di single crochet yang pertama. Nah, kita akan mulai membuat bagian bawah tas dan kita akan membuat selanjutnya dengan tusuk HDC. Kita akan mulai dengan 2 rantai, lalu kita buat 1 HDC. Di lubang berikutnya kita isi lagi dengan 1 HDC. Jadi kita akan isi setiap lubang dengan 1 HDC keliling di baris yang kedua ini. Nah, kali ini kita akan menyambung setelah kita membuat 5 baris HDC.
kita buat 5 baris HDC keliling bolak-balik, lalu kita akan sambung dengan bagian granny-nya atau bagian badan tas. Nah, kita hitung dulu atau kita paskan dulu dengan penanda agar setiap chain yang kita satukan itu pas jumlahnya. Nanti setelah itu baru kita akan mulai menyambung dengan tusukan biasa, jahitan biasa menggunakan jarum tapestri. Nah, kita sudah hampir selesai menyambung bagian badan dan alas tasnya. Nah, kita akan jahit dengan rapi dengan jumlah chain yang sama. Lalu kita akan rapikan sisa benangnya. Nah, ini sudah selesai kita menyambung bagian badan tas dan bagian alasnya. Kita rapikan dulu. Dan setelah itu baru kita akan lanjut membuat single crochet keliling di bagian atas tas ini. Nah, kali ini kita akan membuat bagian atasnya. Di sini saya akan membuat tusuk HDC di setiap lubangnya. Nah, kita ambil dulu benang, kita tarik, lalu kita buat 2 rantai dan kita akan mulai membuat tusuk HDC di setiap lubangnya. Kita akan membuat sekelilingnya dengan HDC sampai dengan beberapa baris.
Nah, kita sudah selesai membuat tusuk HDC sebanyak 5 baris, dan kita sudah akan menutup bagian atas ini. Lalu kita akan rapikan benangnya. Kita rapikan sisa benangnya. Saya sengaja menggunakan korek api agar benangnya tidak mudah lepas. Dan kita sudah selesai membuat badan tas. Kita rapikan sisa-sisa benang yang masih belum rapi. Dan kita sudah selesai membuat bagian badan dan alas tas. Nah, kali ini saya akan membuat bagian lapisan dalam tas. Jadi seperti furing ya untuk bagian tasnya. Saya buat dari kain perca atau sisa-sisa dari jahitan. Kita ukur dulu bagian tasnya. Nah, ini sudah selesai kita jahit, dan bagian bawah sudutnya kita jahit juga sekitar 2,5 cm untuk bagian bawah tasnya. Lalu kita akan sambung ke dalam tas, kita masukkan dan kita jahit dengan rapi. Saya menggunakan jarum tangan biasa. Nah, kita paskan dulu agar kain furingnya juga lebih pas di dalam tas rajut kita ini. Dan saya akan menjahitnya dengan jarum jahit biasa. Kita jahit, dan usahakan kita jahit serapi mungkin. Dan kita tusuk pentul dulu biar lebih rapi. Nah, ini sudah kita pakai jarum pentul dulu biar pas kita menjahitnya itu akan lebih mudah dan kainnya tidak geser dari bagian tasnya. Nah, ini kita sudah mulai menjahit. Kita jahit biasa saja menggunakan jarum jahit atau jarum tangan, dan kita usahakan tidak tembus ke bagian luar rajutan ya teman-teman. Usahakan kita hanya menyenggol sedikit saja bagian rajutannya agar benang tidak kelihatan dari sebelah bagian luar. Kadang-kadang juga yang order tas itu ada yang ingin pakai furing, ada juga yang inginnya tanpa furing. Jadi ini saya buat sesuai dengan orderan yang minta saya pakaikan kain furing di dalamnya. Jadi kita buat sesuai permintaan yang order. Nah, kita sudah selesai membuat furingnya, tinggal kita akan membuat bagian lubang tasnya lagi. Lubangnya khusus untuk talinya ya teman-teman. Nah, kita akan buat dulu baris bagian atasnya dengan tusuk double crochet. Kita ambil dulu bagian benangnya, kita akan buat
tusuk double crochet untuk membuat lubang bagian samping kiri dan samping kanan untuk kita masukkan tali tas rajutnya. Nah, kita beri penanda dulu agar kita tahu di mana pasnya atau tepatnya kita buat lubang. Kita ukur dulu biar agar seimbang kanan dan kirinya. Nah, kita akan mulai membuat tusuk double crochet. Kita buat dulu rantai sebanyak 3 rantai. Oh ya, buat teman-teman yang belum subscribe, saya mohon dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan juga mengaktifkan notifikasi loncengnya. Jadi mohon dukungannya untuk channel saya ini agar saya semakin bersemangat untuk membuat video-video tutorial yang lainnya. Semoga channel ini bermanfaat buat teman-teman pemula yang ingin belajar merajut dengan cara mudah. Saya pribadi juga masih banyak belajar, setiap hari belajar dan belajar agar bisa menghasilkan karya yang lebih baik. Nah, saya buat tutorial ini sekalian untuk membuatkan orderan teman-teman saya di sosmed. Jadi saya buat sekalian untuk video YouTube saya. Jadi istilahnya seperti sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Jadi mudah-mudahan juga saya berharap agar channel saya ini bisa ada manfaatnya untuk teman-teman yang baru belajar merajut. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, saya juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Nah, ini kita sudah buat tusuk dari double crochet. Kita buat sekelilingnya dengan tusuk double crochet. Nah, untuk bagian sampingnya kita akan skip satu chain dan kita akan buat satu rantai. Kita akan skip satu lubang, lalu kita akan buat double crochet di lubang yang berikutnya. Jadi kita skip dulu satu lubang, lalu kita buat rantai satu dan kita lanjutkan membuat double crochet di setiap lubang berikutnya. Kita sudah selesai membuat tusuk double crochet di sekeliling bagian atas tas ini. Untuk baris terakhir kita akan buat atau kita akan tutup dengan tusuk SC di sekelilingnya. Kita akan buat SC di bagian atas tas ini di bagian baris terakhir. Nah, kali ini saya sudah beri penanda di bagian tengah
tas ini, dan di bagian penanda ini kita akan buat tali rantai untuk pengait kancing di bagian depan. Nah, saya buat dulu single crochet sampai di batas penanda ini, lalu saya lepaskan penandanya. Nah, di penanda ini kita akan buat rantai sebanyak 30 rantai, dan buat teman-teman sesuaikan saja panjang rantainya ini, terserah teman-teman, disesuaikan dengan letak kancing yang kita akan pasang di bagian depan. Di sini saya membuat sebanyak 30 rantai atau 30 chain. Nah, setelah kita buat, kita ukur dulu, kita paskan dulu. Nah, setelah kita buat 30 rantai di lubang yang sama, kita slip stitch ya teman-teman. Kita slip stitch di lubang yang sama. Setelah itu kita akan lanjutkan dengan SC sampai di penghujung baris terakhir ini. Kita buat lagi SC di lubang berikutnya. Nah, seperti ini talinya ya teman-teman. Lanjut untuk membuat SC keliling sampai pada batas SC pertama yang kita buat. Nah, ini kita sudah hampir sampai di penghujung baris terakhir. Kita buat single crochet, lalu kita akan slip stitch di SC yang pertama tadi. Kita gunting dulu benangnya. Nah, kita rapikan sisa benangnya, kita selipkan di antara rajutan yang sudah kita buat agar lebih rapi. Kita gunting sisa benang, lalu kita bakar menggunakan korek api agar benangnya tidak mudah lepas. Nah, bagian tas dan juga bagian atas tas dan juga furing serta pengait kancingnya sudah kita buat. Nanti kita akan pasang kancing di sebelah sini, dan kancingnya terserah teman-teman mau kancing yang seperti apa, disesuaikan saja dengan yang ada. Nah, nanti saya akan isi juga di lubang samping kiri kanan ini, kita isi dengan tali tas rajutnya. Nah, untuk talinya ini teman-teman bisa melihat di video saya. Nanti akan saya selipkan juga di deskripsi, di kolom deskripsi video untuk cara membuat tali tas rajut. Nah, di sini saya tidak menggunakan besi pengait
tapi saya akan mengikat seperti ini. Kita buat simpul, jadi nanti disesuaikan panjangnya sesuai dengan keinginan pemorder. Jadi nanti bisa dipanjang pendekkan sesuai keinginan atau sesuai dengan kebutuhan. Jadi saya hanya membuat simpul saja, karena lubang yang kita buat juga tidak terlalu besar, jadi amanlah kalau setelah kita simpul seperti ini. Jadi tinggal yang order itu bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dia. Nah, seperti ini udah jadi. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe dan juga sudah mengklik video ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kita akan ketemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.